Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom ibu-ibu yang dikasih Tuhan, dalam kesempatan ini kita diberikan kesempatan buat merayakan Paskah secara online. Saya mengajak ibu-ibu untuk menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa di tempat ini. Kami bersuka cita karena Tuhan hadir di mana saja. Mari kita mau berdoa buat menyaksikan Paskah pada tahun ini. Bapak, terima kasih Tuhan, kami ucap syukur Bapak buat kesempatan yang Kau berikan buat kami. Terus Kau pimpin kami Bapak, biarlah melalui Paskah ini Tuhan, kami boleh dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa Bapa. Terus Kau pimpin kami Tuhan, Tuhan Kau hadir di tempat kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Kau berkati kami Bapa. Haleluya, amin. Kau
Haleluya. Shalom wanita-wanita Kristus yang bersuka cita sore hari ini. Lambaikan tangan saudara. Haleluya. Haleluya. Sungguh berkat perkenanan Tuhan. Kita boleh bersama-sama saat hari ini. Kita boleh menghadap Tuhan dengan rasa syukur yang luar biasa. Mari sama-sama kita datang di hadapan Tuhan saudara. Terlalu besar pengorbananmu bagi setiap kami Tuhan. Engkau mati untuk memberikan kehidupan yang kekal bagi setiap kami. Kau nyatakan kasih-Mu yang luar biasa bagi kami Tuhan. Biarlah kami boleh membalas segala kebaikan-Mu dengan memberikan hidup kami untuk melayani Tuhan. Mengasihi-Mu Bapa, menyelesaikan amanat agung-Mu Tuhan. Menjadikan hidup kami wanita-wanita yang siap dipakai Tuhan menjelang kedatangan-Mu yang kedua kalinya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama kita datang di hadapan Tuhan saudara. Haleluya. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu bercurah.
siang hari ini boleh lambaikan tangan saudara. Yang di rumah-rumah saya percaya Tuhan ada di dalam rumahmu, Tuhan ada di dalam kehidupanmu. Saat ini kita mau bersuka cita buat Tuhan. Dia mati bagi saudara dan saya. Di dalam kematiannya ada kebangkitan. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik bagi setiap kami ya Bapa. Haleluya. Yesus. Mari berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Mari katakan, Dia mati bagiku, Dia bangkit
yang begitu besar. Terima kasih, kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Sebab Engkau hidup dan Kau memberikan kepada kami hidup. Bahkan hidup di dalam segala kelimpahan. Firman-Mu adalah ya dan amin. Berikanlah kepada setiap kami Bapa roh hikmat dan wahyu. Untuk kami mengenal Engkau dengan benar. Sebab hanya kebenaran-Mu yang dapat memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Haleluya. We thank you Lord Jesus. We worship you Lord. Haleluya. Oh, telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Yes, Lord. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Amin Tuhan. Pengorbanan yang Kau berikan bagi. Mari katakan terlalu mahal darah-Mu. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Mari katakan terlalu besar. Pengorbanan-Mu Tuhan terlalu besar. Yes Lord. Amin Tuhan. Mari sama-sama katakan terlalu besar. Haleluya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Tuhan tercurah untuk menebus hidupku. Sekali lagi katakan menebus hidupku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih kalau pada hari ini Engkau mengumpulkan kami di tempat ini Tuhan untuk bersama-sama wanita yang ada di Rayon 18 ini merayakan Paskah. Kami boleh merayakan bagaimana Engkau mati Tuhan. Engkau mati di kayu salib untuk kami dan hari-hari ini Engkau telah sudah bangkit bagi kami. Mari Bapa, berikan roh kebangkitan itu atas kami Tuhan. Sehingga kami Tuhan boleh bangkit di dalam roh kami. Kami boleh melayani pekerjaan-Mu dengan dahsyat dan luar biasa. Kami boleh melayani jiwa-jiwa dengan dahsyat Tuhan. Berikan roh itu kepada kami Tuhan. Saat ini Tuhan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami semua Tuhan. Baik ibu-ibu yang di tempat ini juga ibu-ibu yang ada di rumah. Urapi setiap kami Tuhan. Ubahkan hidup kami Tuhan. Jadikan kami semakin hari semakin seperti-Mu Yesus. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom ibu-ibu yang kekasih. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan. Hari ini
adalah hari Paskah buat kita kaum wanita yang ada di Reuni 18. Saya bersyukur kalau hari ini kita masih boleh merayakan Paskah di mana Kristus telah mati buat kita, bahkan dia sudah bangkit buat kita. Dan hari-hari ini ibu-ibu, saya rindu ibu-ibu yang ada di tempat ini, juga ibu-ibu yang ada di rumah, untuk bisa bangkit seperti Kristus bangkit buat kita, dan kita pun harus bangkit bagi dia. Ya. Dan hari ini ibu-ibu yang saya ditemani juga dengan ibu-ibu cantik yang ada di tempat ini, ibu-ibu wakil Karayon dengan Ibu Stefani, Bu Tiur Maida, Bu Astaida, juga Bu Liani yang akan memberikan sharing tentang tokoh wanita yang luar biasa, yang dipakai Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Kita pun bisa dipakai Tuhan ibu-ibu. Ya, hari-hari ini kita bisa dipakai Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa, asal kita memiliki hati yang luar biasa. Ya, mari kita dengarkan sharing mulai dari satu persatu tokoh wanita yang luar biasa dipakai Tuhan. Ya, mungkin Bu Stefani silakan bisa di-sharingkan siapa yang menurut Ibu tokoh wanita yang menginspirasi hidup Ibu. Silakan. Shalom Bu Tanti. Shalom. Shalom ibu-ibu semua. Shalom. Seorang tokoh wanita yang menginspirasi saya yaitu yang bernama Abigail. Abigail memang jarang kita dengar namanya. Dia tidak sengetop seperti Maria, Esther atau tokoh lainnya. Tapi Abigail adalah seorang wanita yang luar biasa. Dalam 1 Samuel pasal yang ke-25, di situ dikisahkan tentang Abigail dan suaminya yang bernama Nabal. Abigail adalah seorang wanita yang cantik dan bijaksana. Namun sayang, dia punya suami yang begitu kasar, jahat, bebal. Bahkan dikatakan Nabal ini orang dursila. Kalau dursila itu artinya selain dia buruk kelakuannya, dia juga tidak bermoral. Jadi luar biasa. Nah, suatu ketika Daud menyuruh anak buahnya untuk bertemu dengan Nabal ketika Nabal sedang panen bulu domba. Nabal ini seorang yang sangat kaya raya. Tapi begitu dia melihat anak buah Daud, dia memaki-maki mereka dengan kasar. Dia katakan, siapa itu Daud? Siapa itu anak Isai? Aku tidak kenal dengan dia. Masa kan aku harus memberi persembahan buat Daud? Hal ini membuat Daud menjadi marah. Kemudian Daud mau membalas dendam kepada Nabal. Dia mengajak 400 pasukannya menyandang pedang dan ingin menyerang ke rumah Nabal. Dia mau membunuh Nabal beserta seluruh anak buahnya. Ketika Abigail mendengar tentang hal ini, maka dengan diam-diam dia mempersiapkan persembahan untuk diberikan kepada Daud. Dia mempersiapkan bahan-bahan makanan yang begitu banyak. Kemudian dia pergi untuk menghadang Daud di jalan ketika Daud menuju ke rumahnya. Begitu ketemu Daud, Abigail turun dari keledai. Dia menyembah Daud, dia minta ampun. Dia sujud sampai ke tanah. Dan dia katakan, biarlah semua kesalahan ini hamba-Mu saja yang tanggung. Mendengar hal ini hati Daud menjadi luluh dan Daud mengurungkan niatnya untuk membunuh Nabal, suami dari Abigail. Kita lihat ya ibu-ibu, bagaimana seorang wanita yang bernama Abigail ini harus berada dalam tekanan setiap hari, menghadapi suami yang begitu jahat, yang begitu buruk kelakuannya. Tapi dia sama sekali tidak melawan suaminya. Bahkan dia mau membela suaminya. Dia rela menanggung kesalahan suaminya. Tidak terbersit dalam pikirannya itu, biar suamiku cepat-cepat saja mati dibunuh oleh Daud. Tidak ada dalam pikirannya hal itu. Dia membela suaminya. Nah, akhir dari kisah ini, Tuhan sendiri yang beracara. Tuhan membela Abigail. Dia melepaskan Abigail dari suaminya yang jahat. Yaitu Tuhan memukul mati Nabal, sehingga kemudian Abigail diperistri oleh Daud dan dia bisa menjadi istri raja. Jadi ibu-ibu di sini kita melihat kisah Abigail ini sungguh luar biasa. Dalam 1 Petrus 3 ayat pertama dikatakan, jika ada seorang suami yang tidak taat kepada firman, maka mereka tanpa perkataan bisa dimenangkan oleh kelakuan istrinya yang bijaksana. Kita belajar dari tokoh Abigail ini. Kalau ada ibu-ibu yang menghadapi suami yang kurang baik, yang tidak taat kepada firman, tapi minta hikmat Tuhan, terus berdoa buat suami, maka suatu saat pasti Tuhan membela, Tuhan akan memberikan kemenangan buat para ibu-ibu. Terima kasih, itu yang saya bisa bagikan. Luar biasa sekali ya tokoh wanita yang dipakai Tuhan, Abigail ya. Saya yakin dan percaya karena dia memiliki kerendahan hati, dia mau menutupi kekurangan suaminya. Saya
rindu ibu-ibu yang ada di rumah-rumah ya. Mungkin suami kita tidak sempurna ya, seperti tadi dikatakan kisah Abigail ini, suaminya dursila, jahat, kasar, tapi dia mau menutupi kekurangan suaminya, bahkan dia menghargai suaminya, dia melindungi suaminya. Kalau suaminya dibunuh, dia takut suaminya dibunuh, dia sendiri yang mengatakan bahwa semua kesalahan suamiku aku saja yang tanggung. Itu luar biasa sekali ibu-ibu ya. Saya yakin dan percaya di balik semua ini kita lihat ada berkat yang Tuhan janjikan kepada Abigail. Akhirnya dia diangkat jadi istri raja yang mungkin tidak terbesit oleh pikiran dia. Yang penting pikirannya dia hanya ingin melindungi suaminya supaya suaminya tidak binasa. Ya, itu tokoh yang luar biasa ibu-ibu. Dan hari ini kita juga belajar ibu-ibu dari satu tokoh yang luar biasa. Kalau tadi Abigail melindungi suami, ini satu tokoh yang begitu luar biasa mengasihi anak dan mertuanya, sungguh rukun, sungguh damai. Ya, mungkin bisa di-sharingkan Ibu Liani, silakan. Terima kasih Bu Tanti, shalom ibu-ibu semua. Kalau yang menginspirasi saya itu di Alkitab itu Rut. Orientasinya lebih ke menantu kepada mertua. Kalau yang saya baca di Alkitab itu ceritanya luar biasa sekali. Karena seorang Rut itu bisa punya kesetiaan yang luar biasa sama mertuanya. Padahal suaminya sudah tidak ada, sudah meninggal. Jadi dia tidak ada kewajiban untuk bersama dengan mertuanya. Dan mertuanya juga suruh dia pulang ke bangsanya. Tapi dia memilih setia untuk mengikuti mertuanya kembali ke bangsanya. Nah itu yang luar biasa sekali karena hatinya Rut bisa punya kesetiaan seperti itu karena dia menganggap mertuanya seperti mamanya sendiri. Itu luar biasa sekali apalagi kita para menantu ya, agak sulit memang buat akrab sama mertua. Nah ini kita bisa jadiin contoh teladan buat kita sebagai menantu. Alangkah bahagianya kita bisa menganggap mertua itu seperti mama kita sendiri. Itu yang bisa bikin kita seperti setia, melakukan apapun jadinya plong gitu loh. Itu yang membuat saya teladan buat saya. Kemudian di pasal yang kedua saya membaca itu Rut itu luar biasa sekali, punya inisiatif, rajin. Seperti misalnya kalau kita yang wanita mandiri, yang sudah ditinggal suami, itu kita bisa lebih yakin lagi kita dipelihara Tuhan karena kita harus lebih kreatif, lebih punya inisiatif, lebih rajin lagi karena kita dikasih talenta, dikasih hikmat oleh Tuhan buat mengurus rumah tangga kita. Di masa-masa seperti ini kita yang wanita mandiri, yang menantu, itu contoh teladan buat saya itu di tokoh Alkitab itu Rut. Dan kita lihat akhir dari kisahnya Rut, dia diberkati Tuhan, dipulihkan Tuhan luar biasa dan melahirkan keturunan yang ilahi. Tuhan Yesus yang kita baca, yang kita tahu, itu sih Bu dari saya. Luar biasa sekali ya ibu-ibu ya. Ini satu contoh tokoh yang luar biasa. Di mana saat-saat ini kita lihat di dunia ini banyak menantu tidak cocok dengan mertua. Karena apa? Karena dia tidak menganggap mertuanya itu seperti orang tuanya sendiri. Tapi seperti contohnya Rut, kenapa dia begitu sayang kepada mertuanya? Karena dia menganggap mertuanya itu seperti orang tuanya sendiri. Ya padahal belum melahirkan anak waktu itu. Tapi saya lihat tokoh ini luar biasa. Dan dia sungguh-sungguh setia. Ya padahal ibu mertuanya bilang kamu kembali aja ke bangsamu. Dia karena dia menganggap itu sebagai ibunya, dia ikutin kemana ibunya pergi. Dan dia satu contoh yang luar biasa yang kita bisa contoh yaitu kerajinannya. Ya, hari-hari ini kita sebagai wanita harus lebih rajin lagi kalau kita rindu diberkati Tuhan. Mungkin ada di tempat ini yang ibu-ibu yang suaminya di PHK atau yang ibu-ibu mandiri seperti tadi dikatakan, mari kita harus lebih rajin lagi, tingkatkan kerajinan kita. Karena Tuhan memberikan kita semua pasti Tuhan memberikan kita talenta yang bisa kita kembangkan. Saya banyak cerita dari jemaat yang tadinya tidak bisa masak, tidak bisa bikin kue. Mereka mulai kembangkan, akhirnya Tuhan kasih hikmat, mereka bisa. Dan itu bisa menjadi penghasilan. Dan saya yakin dan percaya hari-hari ini Tuhan mau memberkati kita seperti Rut. Ya, pada saat kita sungguh-sungguh, kita rajin, kita taat, kita setia, akhirnya Rut bisa menjadi istri Boas. Dan dia diberkati Tuhan luar biasa. Kenapa Boas mau mengangkat dia jadi istrinya? Karena dia lihat Rut ini sungguh-sungguh rajin. Ya, dia mulai ambil jerami yang kecil-kecil, ya. Pelan-pelan dia lihat, wah ini anak rajin sekali. Akhirnya dia bersedia untuk mengambil istrinya. Saya yakin kalau Rut itu malas, nggak mungkin Boas mau ambil dia sebagai istrinya. Ya, satu tokoh yang luar biasa sekali juga yang sungguh sangat menginspirasi kita, yang akan kita pelajari ibu-ibu dari
satu tokoh wanita, mungkin Bu Astaida bisa share. Silakan Bu. Oke, terima kasih Bu Tanti. Kalau yang saya teladani dari Alkitab, itu seorang perempuan yang bernama Esther. Nah, kenapa saya begitu tertarik melihat? Karena dari seorang wanita bisa menyelamatkan satu bangsa. Nah, untuk menyelamatkan satu bangsa itu tidak mudah. Betul. Menurut saya tidak mudah. Tetapi dia bisa memenangkan bangsanya karena dia punya hati yang sangat taat. Dan dia punya hati yang sangat merendahkan hati untuk memenangkan satu bangsa. Nah, kenapa saya katakan dia memiliki hati yang taat? Ketika ada pemilihan ratu pengganti Wasti, Esther termasuk di dalamnya. Nah, untuk masuk menjadi seorang ratu, untuk bertemu satu hari dengan raja, mereka harus mempersiapkan diri selama 12 bulan. Lama sekali ya. Tidak waktu yang singkat, Ibu-ibu. Iya, betul. Nah, jadi yang saya ambil di sini, dia bisa bertahan sampai 12 bulan, 6 bulan dia diberikan wangi-wangian berupa mur. Terus 6 bulan kemudian pakai minyak wangi yang dinamai sakai dan wangi-wangian yang lain. Nah, di situ kelihatan ketaatannya. Yang kedua, dia juga taat ketika pamannya Mordekai mengatakan ketika masuk di dalam kerajaan, jangan sekali-kali kamu memberitahukan kebangsaanmu. Dia taat. Nah, di situ saya mengambil bahwa untuk memenangkan satu bangsa kita harus punya ketaatan. Nah, ketika dia lolos menjadi seorang ratu, dia mendengarkan ada persepakatan untuk membunuh satu bangsa, yaitu bangsa Yahudi. Dia mengingat ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, seperti 1 Tawarik 7 ayat 14 dikatakan, dan umatku yang namanya yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa mencari wajah Tuhan. Yang saya ambil merendahkan diri. Dia merendahkan diri, mengajak semua orang Yahudi yang ada di benteng Susan pada saat itu untuk berpuasa. 3 hari 3 malam mereka tidak makan, tidak minum. Berpuasa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita melihat ibu-ibu yang dikasih Tuhan, mereka bisa memenangkan satu bangsa. Tidak ada bedanya dengan situasi sekarang, Bu. Kalau saya melihat situasi sekarang, bangsa kita sangat sulit. Mengalami ketekanan karena pandemi, karena ekonomi, karena krisis kerohanian, segala macam. Karena tidak bebas kita untuk beribadah. Bukan karena apa-apa, tapi tetap karena situasi. Nah, untuk hal ini saya mengambil seperti Esther tadi, kita harus merendahkan diri, kita harus banyak masuk dalam hadirat Tuhan, berdoa bersama supaya seperti firman Tuhan katakan, di mana kesejahteraan bangsa itu adalah kesejahteraan kita. Amin. Ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, saya percaya kita juga bisa memenangkan bangsa kita sama seperti Esther pada waktu itu. Itu mungkin Bu yang saya Amin. teladani dari luar biasa sebuah sekali ya Bu ya. cerita Ya, Esther. Ya. Kisahnya luar biasa sekali. Ibu-ibu menginspirasi kita. Hari-hari ini Tuhan rindu kita lebih banyak lagi masuk dalam hadirat Tuhan, berdoa untuk bangsa ini. Ya, sebab tadi dikatakan bahwa benar kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kita. Kalau kota ini, bangsa ini sejahtera, bangsa ini diberkati Tuhan, kita pun pasti diberkati Amen. Tuhan. Sebab itu ibu-ibu dikasih Kristus seperti contoh Esther yang begitu taat. Ya, hari-hari ini Tuhan cuma tuntut kepada kita lebih taat lagi kepada Dia. Ya, di masa pandemi ini tidak ada lain yang kita bisa andalkan kecuali kita sungguh-sungguh taat kepada Dia. Kita berdoa mencari wajah Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi, sehingga saya yakin dan percaya kehidupan bangsa ini bisa diubahkan. Itu hanya karena apa? Amen. Karena doa kita. Kita berdoa supaya bangsa ini dilalui dari pandemi, segera COVID-19 ini boleh segera berlalu dan vaksin boleh tersebar, semua boleh divaksin dan bangsa ini terbebas dari krisis global. Itu doa kita hari-hari ini. Amin. Dan satu hal lagi ibu-ibu ya. Selain kita memang dipakai untuk suami, tadi kita dipakai juga untuk kehidupan anak dan mertua dan anak dan orang tua. Juga kita sebagai wanita dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa ini. Dan satu hal yang paling penting yang hari-hari ini Gembala Pembina kita juga pesankan. Bahwa kita harus melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Kita lihat contoh dari satu tokoh wanita yang dipakai Tuhan secara dahsyat di daripada akhir zaman ini kita pun bisa dipakai. Ya, di kebangkitan Yesus wanita ini cukup dipakai Tuhan. Mungkin Bu Tiur bisa di-sharingkan tokoh wanita siapa yang kira-kira bisa menjadi inspirasi kita semua. Terima kasih Bu Tanti, shalom ibu-ibu yang
Shalom. Tuhan, satu tokoh wanita dalam Alkitab yang boleh menjadi teladan untuk kita, menurut saya adalah Maria Magdalena. Maria Magdalena sangat diberkati lewat kesetiaannya dalam mengikuti Tuhan Yesus. Dari mulai pelayanan sampai kepada Tuhan Yesus, penyaliban, kematian, dan bahkan kebangkitannya. Ada beberapa hal mungkin yang menjadi pelajaran untuk kita kaum wanita di tempat ini. Kenapa Maria Magdalena menjadi teladan? Karena tadi adalah satu kesetiaannya. Kita tahu Maria Magdalena mengikuti Tuhan Yesus sejak dari mulai dia sakit, di mana dia pernah dirasuk oleh 7 roh jahat yang begitu kuat mencengkeram. Kemudian Tuhan Yesus datang dan menyembuhkannya. Nah, ucapan syukur Maria Magdalena dilakukan dengan dia menyerahkan semua harta miliknya untuk pelayanannya kepada Tuhan. Maria Magdalena kenapa dibilang setia? Karena memang sampai Tuhan Yesus, proses penyaliban dan kematian Maria Magdalena tetap mendampingi Tuhan Yesus. Di mana saat itu para rasul dan murid-muridnya pergi lari menghindar saat Tuhan Yesus ditangkap, tapi Maria Magdalena justru mendampingi Tuhan Yesus sampai masa penyaliban. 3 hari sesudah kematian Tuhan Yesus, pagi-pagi benar Maria Magdalena telah datang ke kubur Tuhan Yesus untuk datang merempah-rempahi. Saat itu merempah-rempahi adalah pekerjaan yang sangat mulia, karena itu merupakan penghormatan yang luar biasa untuk Tuhan Yesus. Tapi saat Maria datang, Maria melihat bahwa kubur di Tuhan Yesus telah kosong, bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Dan di situ kita lihat bahwa Maria Magdalena merupakan saksi pertama dari kebangkitan Tuhan Yesus. Untuk kita wanita pada zaman sekarang ini, biarlah kita boleh menjadi seperti Maria Magdalena, di mana kita boleh menjadi saksinya Tuhan untuk memberitakan kebenaran. Satu hal yang mau saya tekankan di sini, kenapa Tuhan memilih Maria Magdalena sebagai yang notabene adalah wanita? Karena wanita mempunyai hati dan cinta yang sungguh-sungguh dan mempunyai keberanian untuk memberitakan kebenaran tentang Tuhan Yesus. Seperti tadi yang telah Bu Tanti sampaikan, bahwa memang kita wanita akhir zaman ini harus menggenapi apa yang menjadi perintah Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan. Mungkin itu dari saya Bu Tanti tentang Maria Magdalena. Terima kasih. Luar biasa sekali ibu-ibu ya. Kita bisa lihat contoh dari Maria Magdalena. Kenapa dia bisa dipakai Tuhan? Karena dia begitu sungguh-sungguh mengasihi Yesus. Ya, kecintaannya kepada Yesus itu bukan yang umum, bukan yang rata-rata, tapi dia mengasihi Yesus lebih dari segalanya. Makanya dia mau berkorban. Dia jual semua hartanya, dia mengikuti Yesus. Dia sebetulnya lebih daripada murid-muridnya. Makanya kenapa pada saat Yesus bangkit, dia orang yang pertama kali melihat kebangkitan Yesus. Karena dia begitu mencintai Yesus, dan Yesus pun saya yakin begitu mencintai dia. Ya, begitu juga dengan kita. Kalau kita mengasihi Allah sungguh-sungguh, kita mengasihi Tuhan Yesus sungguh-sungguh, saya yakin dan percaya seperti tadi kisah Maria Magdalena, dia dengan tidak takut memberitakan bahwa Yesus sudah bangkit, Yesus sudah bangkit, dan dia adalah orang yang pertama melihat kebangkitan Yesus. Demikian juga dengan kita ibu-ibu dikasih Kristus. Hari-hari ini dari keempat tokoh wanita yang tadi kita sudah dengarkan satu persatu, mengapa mereka dipakai Tuhan? Karena yang pertama mereka memiliki kesetiaan yang luar biasa. Yang kedua mereka memiliki ketaatan. Yang ketiga mereka memiliki hati rela berkorban. Mereka mau mengorbankan segala sesuatu. Mereka mau memberi dirinya. Bahkan seperti tadi dikatakan Abigail mau menanggung kesalahan suaminya. Ya. Dan yang terakhir ibu-ibu, kenapa keempat wanita ini dipakai Tuhan? Karena mereka sungguh-sungguh mengasihi Yesus. Bukan sekedar tapi sungguh-sungguh. Dan kita semua yang ada di tempat ini, wanita yang ada di tempat ini juga di rumah-rumah, hari-hari ini Tuhan rindu melalui kebangkitan Yesus. Kita boleh menjadi saksi-saksi Kristus. Dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, lakukan amanat agung Yesus. Walaupun hari-hari ini mungkin kita sudah diatur oleh pemerintah harus jaga jarak, tapi dengan mudah kita bisa mempergunakan gadget kita untuk menyelamatkan banyak jiwa-jiwa. Karena di luar sana banyak yang belum mengenal Kristus, banyak yang belum mengenal kebenaran itu. Mari kita sebagai kaum wanita, seperti keempat tokoh wanita yang tadi kita sudah dengarkan, mereka diakhiri dengan yang baik. Ya, kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Yesus, saya yakin dan percaya ibu-ibu akan menerima kemenangan demi kemenangan. Amin. Seperti tadi Abigail, akhirnya dia diangkat menjadi istri Daud, istri raja, bukan istri sembarangan, tapi istri raja. Ya, lalu kita dengar Ruth diangkat menjadi istri Boas, itu juga istri raja. Ya, lalu kita dengar
Esther diangkat menjadi ratu. Ya, itu bukan sembarangan ibu-ibu. Dan kita dengar juga Maria Magdalena namanya tercatat di kitab kehidupan. Dan saya yakin dan percaya ibu-ibu yang ada di tempat ini juga ibu-ibu yang ada di rumah bisa dipakai Tuhan kalau kita memiliki hati yang sungguh-sungguh mengasihi Kristus. Haleluya. Yuk kita angkat pujian. Sama-sama kita berdoa. Sebelum berdoa kita angkat satu pujian bagi Kristus. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, pengorbanan-Mu di dalam hidup kami yang terbesar. Dan inilah hidup kami Tuhan, kami persembahkan untuk kemuliaan Engkau. Karena salib-Mu yang terbesar yang menyelamatkan hidup kami. Thank you Lord,
Thank you Jesus. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kau berikan kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang.
Sebab kamu tahu bahwa kami telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. 1 Petrus 1, 18-19. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Kalau saat ini kami boleh merayakan hari kebangkitan-Mu Tuhan Yesus, semua karena kebaikan-Mu. Walaupun kami Tuhan Yesus berada di rumah-rumah, kami tetap merasakan lawatan Allah yang dahsyat dan luar biasa. Saat ini Tuhan Yesus, lewat talkshow Tuhan Yesus kami mengingat Tuhan betapa wanita-wanita yang dahsyat luar biasa di dalam firman-Mu menjadi teladan buat kami hari ini. Bapa, biarlah setiap kami yang mendengarkannya Tuhan Yesus, biarlah Kau memakai kami dengan dahsyat dan luar biasa. Setiap wanita-wanita dimanapun berada Tuhan, di akhir zaman ini kami minta kuasa-Mu supaya Engkau memakai semuanya dengan dahsyat dan luar biasa. Wanita yang luar biasa lewat penjelasan dalam firman-Mu, mereka punya hati ketaatan, mereka punya hati kesetiaan, mereka punya hati yang terus Tuhan rindu memenangkan banyak jiwa. Biarlah Tuhan lewat pembahasan kami hari ini, setiap kami yang mendengarkan boleh Kau pakai Tuhan untuk melakukan amanat agung Kristus Yesus di akhir zaman ini, sehingga setiap kami Tuhan boleh memenangkan banyak jiwa. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati Ibu Gembala kami, Ibu Sutanti Tuhan, sebagai Gembala rayon kami Tuhan, pakai lebih dahsyat luar biasa, supaya setiap pimpinannya Tuhan bersama dengan Kristus, sehingga kami boleh juga Tuhan dibawa makin mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Pakai seluruhnya Tuhan wanita yang ada di rayon 18. Demikian juga gembala kami Pak Andi Markus sebagai gembala rayon kami Tuhan, berkati, pakai terus Tuhan. Engkau taruhkan isi hati-Mu supaya kami boleh bersama-sama menuai jiwa di akhir zaman ini, khususnya Tuhan Yesus di Bekasi ini Bapa. Bahkan kami percaya sampai ke bangsa-bangsa pun Engkau pakai hamba-Mu ini. Kau berkati kedua anaknya, Kau urapi terus Tuhan. Bersama-sama kami berjalan, bersama-sama mendukung pelayanan Bapak Gembala kami Pak Andi Markus Tuhan. Kami juga berdoa buat gembala pembina kami Tuhan. Kami tetap percaya di masa pandemi ini tetap Engkau mengurapi dan pakai, baik lewat online Tuhan, tetap memberitakan firman-Mu. Kemenangan itu terjadi karena Engkau Tuhan ada membela gembala pembina kami. Terima kasih Tuhan. Tidak lupa kami berdoa buat bangsa dan negara kami hari-hari ini. Berdoa untuk presiden kami dan wakilnya, berdoa untuk kabinetnya, berdoa untuk pemimpin dari pusat sampai daerah. Kau pakai, Kau urapi mereka semua supaya mereka lakukan tugas mereka sesuai dengan posisi mereka Tuhan. Ada roh takut akan Engkau sehingga Indonesia dibawa dalam pemulihan yang dahsyat dan luar biasa, baik dari segi ekonomi, dari segi Tuhan Yesus, apapun Tuhan, kami percaya Tuhan, krisis akan kami percaya akan meninggalkan Indonesia sehingga kemakmuran terjadi atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur kalau hari ini kami boleh lakukan tugas kami sebagai hamba-hamba-Mu. Kami sudah Tuhan Yesus
memberitakan firman-Mu lewat talkshow hari ini. Kami percaya setiap yang mendengarkan diberkati berlimpah-limpah. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Bapak terima kasih. Kami percaya Tuhan Engkau senantiasa ada di dekat kami. Engkau ada, bahkan Engkau menopang kami Tuhan saat kami lemah. Saat ini Tuhan, jamah setiap ibu-ibu yang ada di rumah-rumah. Kami tidak tahu apapun masalah yang mereka hadapi, tapi satu hal yang hamba percaya, Engkau sendiri yang menjamah mereka satu persatu Tuhan. Kebangkitan-Mu Tuhan menguatkan kami semua Tuhan. Kebangkitan-Mu membuat kami bangkit sebagai wanita. Kami tidak lagi lesu, kami tidak lagi murung Tuhan. Tapi biarlah hari-hari ini kami boleh bangkit dari setiap masalah kami, dari setiap pergumulan kami, dari setiap sakit penyakit kami. Kami percaya Engkau sudah membangkitkan kami. Biarlah Tuhan melalui kebangkitan-Mu Tuhan, segala sakit penyakit kami sudah disembuhkan. Segala masalah kami sudah Kau jawab. Segala problem kami sudah Kau atasi dalam nama Yesus. Kami percaya ada jalan keluar bagi kami yang mengasihi-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, tiba saatnya kami siap untuk menerima berkat-Mu. Mari ibu-ibu kasih Kristus, kita angkat tangan kita, arahkan hati kita untuk siap menerima berkat Tuhan. Berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya dan untuk selama-lamanya. Mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua ibu-ibu. Haleluya. Selamat Paskah. Tuhan berkati.